Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Hingga kini, jarang sekali ada target yang bisa lolos dari cengkeraman kuil suci. Kecuali jika majikan sendiri menyerah dan membatalkan pesanan. Namun, hal itu sangat langka. Karena begitulah sifat kuil suci tombak emas yang melambangkan cahaya, namun menyembunyikan bayangan kematian. Kejadian hari ini jelas merupakan serangan pertama dari pembunuh Templar. Jika nanti mereka gagal, pasti akan ada serangan kedua, ketiga, bahkan keempat. Dan jika 3 kali gagal, maka pembunuh terkuat dari kuil suci akan turun tangan, dengan kekuatan yang mungkin bahkan Rangga pun tidak bisa memprediksi. Walaupun Rangga tidak gentar menghadapi pembunuh Templar, ia sadar betul melindungi Song Yuner sekali atau 2 kali masih mungkin. Namun untuk selalu berada di sisinya, menjaganya tanpa henti, itu bukan pekerjaan mudah. Maka, setelah merenung sejenak, Rangga kembali bertanya pada King Shi dengan suara tenang namun penuh tekanan. King Snake, tahukah engkau siapa dalam dibalik semua ini? Pertanyaan itu bukanlah sekadar basa-basi. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri ancaman ini, mencari siapa yang memesan pembunuhan tersebut. Jika pemilik pesanan dapat ditemukan, maka misi kuil suci bisa dibatalkan. Dan dengan demikian, nyawa Song Yuner akan aman. Belum kami ketahui, jawab King Shi sambil menggeleng pelan. Kami butuh waktu untuk menyelidiki dan sedikit petunjuk dari Sekretaris Jenderal Song. Rangga mendengus pelan. Ia maklum. Memang, misi mereka terlalu mendadak, tanpa persiapan cukup. Cepat cari tahu. Kabarkan padaku segera, ucap Rangga singkat. Dalam masalah seperti ini, Rangga hanya bisa melakukan yang terbaik. Selebihnya, terserah takdir bagaimana nasib Song Yuner. Baik, Tuan. Begitu kami temukan petunjuk, saya akan hubungi Anda secepat kilat, sahut King Shi tanpa ragu. Ia memahami maksud Rangga. Ini juga hal yang paling ia khawatirkan. Meskipun tim Ratu Ular memiliki kemampuan yang tak bisa dipandang rendah, King Shi sendiri tidak yakin apakah pasukannya mampu menghadapi tekanan besar yang akan datang dari kuil suci. Jika hanya sampai 3 kali percobaan pertama, mungkin masih ada harapan. Tapi jika sampai kuil suci mengirimkan kekuatan terbesarnya, maka tim Ratu Ular pun takkan mampu menahan gempuran. Oleh karena itu, pikiran King Shi sejalan dengan Rangga, secepat mungkin harus menemukan dalang di balik layar, dan membatalkan misi ini sebelum terlambat. Kalau begitu, saya dan Zahra Mahayuni akan pergi dulu. Jika ada apa-apa, kita bicarakan setelah aku kembali dari Gunung Fuji, kata Rangga tanpa menunda. Ia tidak ingin insiden ini mengganggu rencana perjalanannya. Lagi pula, setelah kegagalan misi pertama, kuil suci akan memasuki masa transisi, masa di mana mereka mengevaluasi ulang target dan menentukan strategi baru. Setidaknya butuh 3 hari untuk itu. Artinya, Rangga tak perlu terus-menerus waspada di tempat ini. Apalagi perjalanan ke Gunung Fuji paling lama hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari saja. Lalu ia berpaling kepada Rani Sentosa dan berkata, Rani Sentosa, jika memungkinkan, kamu dan Yuna sebaiknya tidak keluar hari ini. Hindari segala hal yang tidak perlu. Rani Sentosa mengangguk lembut, senyum manis mengembang di wajahnya. Saudara Rangga, kami akan hati-hati. Kamu dan saudari Ziran pergilah bermain, jangan lupa ambil foto yang bagus dan tunjukkan pada kami nanti. Baiklah, ayo pergi, sahut Rangga singkat. Rani Sentosa, Yuna, sampai jumpa lagi, pamitnya sebelum berjalan pergi bersama Zahra Mahayuni. Tuan, kami kamu, ucap King Shi sambil mengikuti mereka beberapa langkah, tampaknya ingin menyampaikan sesuatu. Namun akhirnya ia hanya diam, menatap punggung Rangga yang mulai menjauh, seolah menyimpan rahasia yang belum saatnya terucap. Tuan, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Baru saja tiba di tempat parkir bawah tanah hotel, Green Snake bertanya kepada Rangga dengan sangat serius. Mari kita bicara di dalam mobil. Rangga sudah lama mengetahui bahwa King Shi ingin mengatakan sesuatu. Jadi setelah mengatakan sesuatu sebentar, dia dan Zahra Mahayuni membuka pintu mobil dan masuk. Ular hijau tidak ragu-ragu, membuka pintu belakang dan duduk, lalu berkata, Tuan, saya ingin tahu apakah akan lebih mudah bagi Anda untuk memberitahu saya apakah gengsia yang baru saja muncul di baru-baru ini ada hubungannya dengan Anda, Tuan? Oh, bagaimana kamu tahu? Mendengarkan apa yang dikatakan ular hijau, nada suara Rangga sedikit lebih mengejutkan. Karena sangat sedikit orang yang mengetahui masalah ini. Kecuali Zhao Hongshan dan beberapa orang, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Ini, setelah sedikit ragu, Green Snake tidak memilih untuk menyembunyikannya, tetapi berkata langsung, organisasi pembunuh Tai Chi memiliki sejumlah besar catur rahasia sebagian diantaranya ada di tangan Electric Snake. Begitulah. Rangga tersenyum tipis. Ular hijau mengatakannya dengan lebih tersirat, tapi artinya sudah sangat jelas. Jelas sekali harus ada agen rahasia dari organisasi pembunuh Tai Chi di dalam Siagang. Dan mereka bahkan harus memiliki status tertentu di dalam Siagang. Jika tidak maka mustahil untuk mengetahui tentang hubungan Rangga dengan Siagang. Rangga tidak terkejut dengan hal ini.
Ada terlalu banyak orang di Siagang, dan mereka sangat rumit. Belum lagi Elangs, bahkan Rangga tidak dapat mencegah hal ini terjadi. Selain itu, di dalam geng Xia sekarang, mungkin tidak hanya ada agen rahasia dari organisasi pembunuh Tai Chi, tetapi juga pasukan bawah tanah lainnya. Melihat Rangga tidak bermaksud menyalahkannya, King Snake juga menghela nafas lega. Namun, jika Rangga benar-benar menyalahkan atau menanyakan siapa yang menyamar, saya khawatir dia akan sedikit kecewa, karena itu jelas bukan sikap orang yang benar-benar sukses. Oleh karena itu, ular hijau tidak memikirkan apapun dan langsung berkata, "Tuan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, dan saya harap Anda setuju. Apapun itu, beritahu aku dulu." Rangga tidak langsung setuju, tetapi hanya bertanya, "Tuan, misi untuk melindungi Nona Song Yuner kali ini relatif berbahaya. Bahkan jika keselamatan Nona Song Yuner dapat dilindungi, mungkin akan sulit bagi anggota pasukan ular ratu kami untuk melarikan diri tanpa cedera." Nada suara ular hijau terhenti sebentar, lalu melanjutkan, "Sebenarnya, sebelum mengambil alih misi ini, pasukan Ratu Ular kita telah merencanakan untuk mundur dari lingkaran ini dan mundur dari organisasi pembunuh Tai Chi. Ini juga merupakan misi terakhir pasukan Ratu Ular kita akan lakukan. Terlepas dari hasilnya, saya berharap geng Xia Tuan dapat menampung anggota pasukan Ratu Ular saat itu." Berbicara tentang ini, ekspresi sedih tiba-tiba muncul di mata indah ular hijau. Rangga tidak menyangka bahwa ular hijau akan mengatakan ini kepadanya. Yang membuat Rangga tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tim Ratu Ular Anda akhirnya bekerja keras di lingkaran ini untuk mendapatkan prestise dan ketenaran seperti itu. Mengapa Anda tiba-tiba meninggalkan lingkaran ini?" "Karena kami tidak ingin menghadapi perpisahan yang menyakitkan lagi. Meskipun kami tahu hari ini akan tiba ketika kami memasuki industri ini, tetapi ketika kami melihat saudara dan saudari pergi satu persatu. Karena itu," mata indah ular hijau menjadi merah. Terlihat pasti telah terjadi sesuatu di tim Ratu Ular. Sebaliknya dengan karakter ular hijau, mustahil baginya untuk kehilangan ketenangannya seperti ini. Siapapun yang mengenal ular hijau pasti tahu bahwa dialah jiwa sekaligus pemimpin tim Ratu Ular. Tanpa kepribadian yang tenang, pikiran yang tajam, dan hati yang teguh, mustahil baginya memikul beban besar seperti itu. Hanya dengan keteguhan semacam inilah pasukan Ratu Ular bisa mencapai puncaknya saat ini. Dan setelah mendengarkan penuturan King Shi, Rangga mulai memahami sedikit demi sedikit apa yang telah terjadi. Ia menatap wajah cantik yang kini diliputi kesedihan itu, lalu berpikir dalam hati. Sebagian besar anggota tim Ratu Ular yang datang ke Tokyo kali ini sudah pernah ia temui seperti Electric Snake yang ahli dalam pertasan, atau Sharpshooter Snake yang mahir menggunakan senjata jarak jauh. Namun, ada satu sosok penting yang tidak tampak, kapten tim Ratu Ular, yang dikenal sebagai Raja Ular, sosok dengan karakter dingin namun bijaksana. Karena itu, dengan nada rendah namun penuh makna, Rangga bertanya langsung, "Apakah sesuatu telah terjadi pada Raja Ular?" Dalam hierarki tim Ratu Ular, kedudukan Raja Ular hampir setara dengan King Shi sendiri. Jika bukan karena sesuatu yang sangat serius, mustahil ia akan absen dari misi penting seperti ini. Wajah King Shi langsung berubah. Suaranya gemetar, isakannya tertahan, dan air mata mulai menggenang di matanya yang indah. Dengan suara serak, ia menjawab, "Dia saudaraku." Rangga terdiam. Hatinya terasa berat. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa hubungan antara King Shi dan Raja Ular begitu dekat. Nada suaranya pun berubah menjadi lebih lembut. "Maafkan aku." King Shi menggeleng pelan, lalu memaksakan sebuah senyuman yang getir. "Tidak masalah. Kakakku dan yang lainnya tersenyum ketika mereka gugur. Dia rela mati untuk melindungiku. Sebelum ajal menjemputnya, ia berpesan agar kami tetap hidup dan jika mungkin, keluar dari lingkaran ini selamanya." Perlahan, kebenaran itu terungkap. Bukan hanya Raja Ular yang telah gugur, tetapi juga banyak anggota tim Ratu Ular lainnya. Mereka telah kehilangan terlalu banyak, sampai-sampai tak ada lagi yang ingin tinggal dalam kancah pembunuhan yang tanpa akhir. "Lingkaran ini memang kejam," gumam Rangga perlahan. "Lebih baik kalian berhenti secepatnya. Setelah misi ini selesai, kamu dan pasukanmu boleh bergabung dengan Siagangku. Meskipun Siagang adalah kekuatan bawah tanah, kalian tidak perlu lagi menjalani misi-misi berbahaya. Kemampuan kalian akan tetap berguna, bahkan bisa dimaksimalkan." Ia menyetujui permintaan King Shi tanpa ragu. Bagaimanapun, bagi sebuah organisasi pembunuh, keluar dari dunia gelap itu bukan perkara mudah. Tapi bergabung dengan Siagang adalah langkah terbaik. Siagang memang sedang butuh tim elit seperti tim Ratu Ular terlebih lagi. Selain Elangs, Siagang nyaris tidak memiliki bakat strategis yang andal. Selain itu, fondasi kekuatan Siagang masih rapuh meski secara kasat mata tampak kuat. Kehadiran tim Ratu Ular niscaya akan meningkatkan kemampuan tempur sekaligus manajemen operasional mereka. Dan dari beberapa kali kontak sebelumnya, Rangga yakin bahwa King Shi dan pasukannya dapat dipercaya sepenuhnya. Bahkan, ia bisa membantu mereka meningkatkan kemampuan melalui teknik-teknik sel yang telah ia kuasai. Dengan peningkatan tersebut,
Tim Ratu Ular bisa menjadi kartu truf terkuat di tangannya, kartu yang bahkan bisa melampaui kekuatan pedangnya sendiri. Terima kasih, Tuan, ucap Kingshi dengan suara pelan, tapi di balik kata-katanya terasa kelegaan yang dalam. Senyum samar muncul di bibirnya yang pucat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa ada jalan keluar, jalan pulang. Bagi tim Ratu Ular, Siagang adalah salah satu dari sedikit rute pelarian yang tersisa, dan juga yang paling aman. Jika mereka ingin mundur dari dunia pembunuh, maka harus mundur dari Tai Chi Organization terlebih dahulu. Namun, status mereka bukan sembarang pembunuh biasa. Tim Ratu Ular adalah salah satu unit pembunuh terkuat di bawah naungan Tai Chi Organization, bisa dibilang yang terkuat. Dalam situasi seperti ini, mustahil bagi Tai Chi Organization untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Bahkan jika dibubarkan, hal itu akan melemahkan kekuatan internal organisasi, apalagi jika tim Ratu Ular bergabung dengan pihak lain. Tapi semua itu akan berbeda jika mereka bergabung dengan Siagang milik Rangga. Kingshi tahu betul hubungan antara Rangga dan Jin Zhengcheng. Jika Rangga yang mengambil alih, maka Jin Zhengcheng tidak akan gegabah menyerang Siagang hanya karena soal ini. Apalagi jika benar-benar terjadi konflik, dengan kekuatan yang dimiliki Rangga, ia tidak perlu takut menghadapi Tai Chi Organization. Sejenak sunyi menyelimuti mobil mewah itu. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Seperti tirai kabut yang menutupi langit malam. Di dalam, Rangga menatap lurus ke depan, sementara Kingshi menunduk dalam diam. Mereka berdua tahu, jalan yang baru saja mereka sepakati bukan sekadar perlindungan. Ini adalah awal dari babak baru, babak di mana darah akan tetap mengalir. Tapi mungkin, akhirnya, ada sedikit harapan untuk hidup. Apalagi setelah menyaksikan sendiri kehebatan Rangga, Kingshi semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Dalam dunia persilatan yang penuh darah dan tipu muslihat, hanya pada orang seperti Rangga lah ia bisa menitipkan nyawa dan harapan masa depan tim Ratu Ular. Karena kamu berencana berlindung padaku, aku tidak ingin kamu menderita kerugian apapun, kata Rangga dengan suara rendah namun tegas. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan, aku akan mengatur beberapa kekuatan untuk membantumu secara rahasia dalam misi ini, juga membantu penyelidikanmu mencari dalang di balik layar. Aku akan atur seseorang untuk menghubungimu nanti. Kalian tinggal merancangnya dengan hati-hati agar misi ini berjalan lancar dan aman. Sejak memutuskan untuk menampung tim Ratu Ular, Rangga sudah menganggap mereka sebagai salah satu kartu as terpentingnya. Ia tentu tak ingin melihat pasukan itu hancur atau kehilangan banyak anggota. Yang ia butuhkan adalah tim Ratu Ular utuh, bukan sekadar bayangan kejayaan masa lalu. Terlebih lagi, Tokyo masih menjadi wilayah pengaruh organisasi pembunuh Sakura. Meskipun para elitnya pernah gugur di tangan Rangga, struktur organisasi itu masih utuh dan tetap memiliki daya tempur yang cukup. Jika organisasi pembunuh Sakura bersedia membantu, maka masalah kali ini bukanlah hal yang sulit diatasi. Lagi pula, Tokyo adalah tanah kelahiran mereka. Sehebat apapun gereja suci, jika berani mencoba menjadi naga di sini, pasti akan pulang dengan rasa malu. Baiklah, semuanya tergantung pengaturan Anda, Tuan, jawab Kingshi tanpa ragu. Ia adalah wanita cerdas. Sejak Rangga menyetujui permintaannya, ia tahu bahwa tim Ratu Ular harus sepenuhnya taat pada segala rencana dan strategi yang dibuat oleh Rangga. Rangga tersenyum samar. Ia puas dengan sikap Kingshi. Dalam dunia perguruan, tidak ada yang lebih penting dari kesetiaan dan kedisiplinan. Dan ia tahu, ia tidak salah memilih. Itu saja. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa hubungi aku langsung, ucap Rangga singkat. Ia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ia akan meminta Inoue Sakurako untuk segera menghubungi Kingshi. Dengan kerjasama antara Inoue Sakurako dan Green Snake, insya Allah tidak akan ada kendala besar. Toh, perjalanannya dan Zahra Mahayuni ke Gunung Fuji hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Mereka pasti bisa kembali ke Tokyo sebelum gereja suci melancarkan serangan kedua. Setelah mengatur pertemuan antara Inoue Sakurako dan Kingshi, Rangga pun meninggalkan hotel. Langkah-langkah selanjutnya ia serahkan pada Zhao Hongshan dan Inoue Sakurako. Biarpun organisasi pembunuh Sakura belum resmi bergabung dengan Blood Phoenix Society, kendali tetap berada di tangan Inoue Sakurako. Namun, demi efektivitas, Rangga tetap meminta bantuan Zhao Hongshan yang jauh lebih berpengalaman dalam hal strategi dan informasi. Dengan bantuan mereka berdua, Rangga bisa lebih tenang. Ziran, ada apa? Tanyanya ketika mobil mulai melaju menjauh dari hotel menuju Gunung Fuji. Namun, saat itu ia menyadari ada yang aneh pada sorot mata Zahra Mahayuni. Setelah mendengar pertanyaan itu, Zahra Mahayuni termenung sejenak, lalu berkata pelan, Rangga Rani Sentosa itu murni dan cantik, bukan? Rangga menjawab singkat, ya, tapi ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Song Yun-er itu temperamental, mulia dan murah hati, bukan? Lanjut Zahra Mahayuni, matanya tajam menatap lurus ke depan. Rangga menghela napas, sepertinya begitu. Lalu dengan suara lebih rendah, Zahra Mahayuni bertanya lagi, dan ular hijau? Dingin?
Menawan juga sangat cantik. Rangga terdiam. Ia tahu, inilah saatnya menghadapi badai kecil yang datang dari hati seorang wanita. Bukan pedang tajam, bukan racun mematikan tapi cemburu yang halus, menusuk perlahan-lahan. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah Rangga Pendekar yang tahu cara menghadapi segala jenis lawan, termasuk wanita yang dicintainya. Rangga tidak lagi tahu bagaimana menjawabnya. Yang terpenting adalah apa yang dikatakan Zahra Mahayuni hanyalah kebenaran, yang membuat Rangga sulit menjawabnya. Jika jawabannya tidak, itu jelas merupakan kebohongan dan penipuan yang tidak disengaja. Jika jawabannya ya, tampaknya lebih tidak tepat. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan tutup mulut. Rani Sentosa, dia selalu memanggilmu saudara laki-laki Rangga. Yang lain mengira kamu adalah saudara laki-laki yang penuh kasih dan saudara perempuan yang penuh kasih sayang. Dan Song Yuner, dia sangat mengagumimu. Saat dia melihatmu, cahaya keemasan bersinar di antara matanya yang indah. Sedangkan untuk ular hijau, itu bahkan lebih luar biasa. Dia akan menjadi bawahanmu mulai sekarang. Bawahan yang begitu menawan dan menarik sungguh sebuah berkah. Baru beberapa hari sejak kamu datang ke Tokyo, dan sudah ada 3 lagi wanita cantik yang menakjubkan di sekitarmu. Aku tidak tahu apakah kamu akan berubah lebih banyak lagi jika kamu tinggal beberapa hari lagi. Meskipun Zahra Mahayuni memiliki senyuman yang sangat mengharukan di wajahnya, nadanya sepertinya mengandung energi pedang yang tak terlihat, langsung menusuk Rangga dengan sangat tidak nyaman. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku hanya memperlakukan Rani Sentosa sebagai adik perempuanku. Tak perlu dikatakan lagi, Song Yun-er tidak akan pernah bertemu lagi. Adapun ular hijau, sudah jelas. Pada dasarnya aku menyerahkan Gengsia kepada Bagas Ardianta untuk dikelola, jadi tepatnya, dia harus dianggap sebagai bawahan Bagas Ardianta, bukan milikku. Rangga hanya bisa menjelaskan bahwa apa yang dia katakan tidak salah, setiap kata dan kalimat adalah fakta. Melihat penjelasan serius Rangga, Zahra Mahayuni tiba-tiba tertawa dan berkata, "Oke, aku menggodamu, kulihat kamu gugup." Rangga menjawab dengan senyum masam, "Saya tidak gugup, oke? Masalah ini bukan lelucon." Zahra Mahayuni sangat senang. Sangat jarang dia melihat Rangga seperti ini. "Siapa yang membuatmu begitu baik? Semua wanita cantik di dunia berbondong-bondong mendatangimu, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk peduli padamu. Kamu bisa melakukannya sendiri. Selama Sister Junyan setuju, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Zahra Mahayuni tersenyum dan berkata bahwa meskipun dia telah resmi menetap dengan Rangga, dia kemudian bergabung. Jadi Zahra Mahayuni percaya bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikan Rangga menerima wanita lain. Tentu saja Rangga tahu bahwa Zahra Mahayuni sedang bercanda, tetapi Zahra Mahayuni benar tentang hal ini. Beberapa hal tidak akan terjadi jika dia tidak memikirkannya. Oleh karena itu, Rangga merasa sedikit lebih waspada di dalam hatinya dan berkata, "Jangan khawatir, saya sudah puas dengan Anda, dan tidak ada orang luar yang akan bergabung dengan keluarga kami. Oke, aku percaya padamu dulu, tapi itu tergantung penampilanmu." Zahra Mahayuni mengangguk puas, lalu langsung mengalihkan topik ke perjalanan ke Gunung Fuji ini. Gunung Fuji masih menjadi objek wisata yang sangat bagus. Bagi Rangga dan Zahra Mahayuni, ini adalah salah satu dari sedikit tempat di Jepang yang tertarik untuk mereka kunjungi. Anda dapat menikmati pemandangan indah, bermain ski, DLL. Rangga menghabiskan sepanjang hari bersama Zahra Mahayuni di Gunung Fuji, dan kemudian berkendara kembali ke Tokyo. Hal pertama yang dilakukan Rangga ketika kembali ke Tokyo adalah berkendara langsung ke Bandara Internasional Tokyo bersama Zahra Mahayuni. Keduanya tidak ingin meninggalkan Tokyo dengan pesawat, melainkan datang menjemput seseorang. Larasati Wijaya datang, dan dia datang ke Tokyo bersama Nadine Laksana. Suryawan Laksana awalnya berencana meminta Nadine Laksana datang untuk membantu, tetapi Larasati Wijaya kebetulan menangani masalah yang ada dengan jelas, jadi dia datang begitu saja bersama Nadine Laksana. Larasati Wijaya tidak datang ke sini karena Rangga berada di Tokyo. Tujuannya datang ke sini terutama karena merger ini. Bagi Larasati Wijaya, merger ini akan menjadi kesempatan belajar yang baik baginya. Jika ada kesempatan, dia tidak akan melewatkannya dengan mudah. Dan sekarang Larasati Wijaya juga telah tiba di Tokyo, Rangga tentu saja perlu menjemputnya secara langsung. Dan ini juga alasan mengapa dia dan Zahra Mahayuni bergegas kembali ke Tokyo. Larasati Wijaya dan Nadine Laksana tidak membuat Rangga menunggu lama. Dia dan Zahra Mahayuni baru saja tiba di bandara. Dan Nadine Laksana serta Larasati Wijaya sudah mendorong barang bawaan mereka keluar dari lorong VIP bandara. Bab 515 Singatuan, lama tidak bertemu. Ini adalah kalimat pertama Nadine Laksana setelah bertemu Rangga. Seperti yang dia katakan, dia dan Rangga sudah beberapa lama tidak bertemu. Terakhir kali sesuatu terjadi pada Rangga, Nadine Laksana dan Larasati Wijaya bergegas kembali ke ibu kota bersama-sama. Tetapi ketika mereka menunggu Rangga kembali, dia sudah meninggalkan ibu kota. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Banyak kerja keras yang kamu dan Larasati Wijaya lakukan akhir-akhir ini. Rangga mengangguk sedikit.
Dia sangat sopan kepada Nadine Laksana. Tanpa Nadine Laksana, industri Rangga saat ini mungkin masih berantakan dan tidak akan bisa beroperasi dengan lancar. Tidak apa-apa. Nadine Laksana tersenyum tipis, lalu melanjutkan namun, saya khawatir saya akan sangat lelah untuk sementara waktu. Nadine Laksana secara alami mengacu pada aneksasi keluarga Inoue. Ketika dia menyebutkan ini, matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Rangga lagi, dan ekspresi aneh muncul. Nadine Laksana sudah sangat kagum dengan kebangkitan Rangga, karena itu sudah merupakan keberadaan yang ajaib. Hanya dalam 1 tahun, ia memperoleh kekayaan bersih lebih dari 1 triliun yuan dan menciptakan jaringan hubungan dan koneksi yang sangat besar. Apa yang tidak pernah diharapkan Nadine Laksana adalah Rangga sekali lagi akan membuat terobosan besar dalam waktu sesingkat itu. Nadine Laksana awalnya berpikir bahwa meskipun potensi Rangga tidak terbatas, dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk melampaui keluarga Laksana. Namun, waktu yang dibutuhkan Rangga hanya beberapa bulan. Meskipun keluarga Laksana adalah keluarga terbesar terdapat kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara keluarga Laksana dan keluarga Inoue. Rangga sebenarnya menyelesaikan penangkapan keluarga Inoue tanpa ada yang menyadarinya. Hingga saat ini, hati Nadine Laksana masih dipenuhi dengan mimpi dan keraguan. Karena dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Rangga menangkap keluarga Inoue. Bagaimanapun, ini bukanlah permainan rumah anak-anak. Keluarga yang sangat besar, dan juga memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ditangkap oleh Rangga dalam situasi yang sunyi. Semua ini hampir jauh di luar imajinasi Nadine Laksana. Dan selama keluarga Inoue dianeksasi, status Rangga sebagai keluarga terbesar di masa depan tidak akan tergoyahkan lagi. Tidak hanya, tetapi dengan industri keluarga Inoue, Rangga bahkan mungkin bercita-cita untuk mendominasi seluruh Asia. Yang paling penting adalah total waktu yang dibutuhkan Rangga untuk membuat semua ini kurang dari 1 tahun. Kecepatan seperti ini tidak hanya luar biasa, tetapi bahkan keajaiban pun mungkin tak terlukiskan. Rangga secara alami memahami apa yang dimaksud Nadine Laksana. Memang, dia dan Larasati Wijaya mungkin perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan energi di masa depan. Larasati Wijaya tidak memiliki masalah apapun. Rangga telah memperkuat tubuhnya, jadi pada dasarnya dia bisa mengatasinya dengan mudah. Memikirkan hal ini, Rangga hanya bisa berkata kamu bisa memperlambatnya sedikit. Masalah ini tidak perlu terlalu mendesak. Lagi pula ini sudah diselesaikan. Rangga mengatakan ini bukan untuk bersikap sopan atau apapun. Sebenarnya dia tidak terlalu cemas, tapi bisa berjalan perlahan. Karena keluarga Inoue sudah menjadi batu loncatan terbesar Rangga, jadi dia bisa menyiapkan semuanya di batu loncatan ini. Terlebih lagi, Rangga punya banyak waktu. Dia baru berusia awal 20-an sekarang. Rangga masih memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk menciptakan kehidupannya sendiri di masa depan. Baiklah, mari kita bicarakan ini nanti. Nadine Laksana hanya menjawab. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan jika dia mau. Terlebih lagi, karakternya seperti ini. Dia harus serius dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukannya sama sekali. Setelah Rangga dan Nadine Laksana selesai berbicara, Larasati Wijaya tersenyum dan berkata kepada Rangga, kedatangan Shishi dan saya tidak mengganggu dunia Anda dan Ziran. Bukan? Bolehkah aku mengatakan tidak? Rangga menjawab tanpa berkata-kata. Tetapi di sampingnya, wajah kecil Zahra Mahayuni langsung memerah. Di depan Larasati Wijaya, wajah kecilnya masih sedikit lembut. Melihat ekspresi malu-malu Zahra Mahayuni, Larasati Wijaya berkata jangan khawatir. Shishi dan saya di sini untuk menangani bisnis kali ini. Anda dapat melanjutkan ke dunia 2 orang Anda, dan saya tidak punya waktu untuk mengganggu Anda. Meskipun Zahra Mahayuni merasa sedikit malu, dia tetap berkata dengan sangat serius saudari Larasati. Karena kamu telah datang ke Tokyo, bagaimana kami bisa meninggalkanmu sendirian? Ziran, apakah kamu takut aku akan mengambil Rangga MU? Larasati Wijaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya lagi. Wajah Zahra Mahayuni menjadi lebih merah dan dia berkata, Saudari Larasati, bahkan jika kamu mengambilnya, bukankah kamu mendapat bagiannya? Larasati Wijaya berhenti bercanda dan berkata langsung oke. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo pergi dulu. Shishi dan aku harus pergi ke keluarga Inoue sekarang. Baiklah, ayo pergi. Zahra Mahayuni menjawab, lalu membantu Larasati Wijaya mendorong barang bawaannya dan berjalan keluar bandara. Nadine Laksana sedikit tertinggal di belakang. Melihat Rangga, Zahra Mahayuni dan Larasati Wijaya berjalan bersama, ekspresi iri melintas di matanya yang indah. Dia sudah tahu tentang hubungan antara Rangga, Larasati Wijaya dan Zahra Mahayuni. Nadine Laksana tidak begitu menolak hubungan ini. Setidaknya dia tahu bahwa Zahra Mahayuni dan Larasati Wijaya tampak sangat bahagia. Karena kamu bahagia, mengapa begitu peduli? Adapun Rangga, meskipun ia memiliki 5 wanita pada saat yang sama, dan masing-masing wanita sangat cantik, masing-masing sangat luar biasa, tetapi ini juga dapat menunjukkan keunggulan Rangga dari aspek lain. Jika tidak, bagaimana Rangga bisa memenangkan hati mereka pada saat yang sama? Sayangnya,
Ada beberapa hal yang tidak selalu sesuai dengan keinginan Anda. Meskipun Nadi Laksana tidak keberatan menjadi saudara perempuan Zahra Mahayuni, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memperjuangkan apapun. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Rangga, hal seperti itu tetap bergantung pada takdir. Jika dia bernasib sama dengan Rangga, dia secara alami bisa bersama dengan Rangga. Jika tidak, tidak perlu memaksakan apapun. Karena tidak ada kebahagiaan jika memaksakan diri. Rangga mengirim Larasati Wijaya dan Nadi Laksana ke gedung pusat keluarga Inoue. Dia dan Zahra Mahayuni juga pergi bersama. Setelah pertemuan singkat dengan Suryawan Laksana, Rangga pergi sendirian. Saat itu sudah sekitar jam 5 sore, dan Rangga berencana pergi ke kantor Rani Sentosa, lalu pergi makan malam bersama Larasati Wijaya dan yang lainnya. Zahra Mahayuni tahu bahwa Rangga harus berurusan dengan masalah Song Yun Er. Jadi dia tinggal bersama Larasati Wijaya dan tidak pergi bersama Rangga. Rangga sudah menelepon Green Snake sebelum berangkat, jadi kendaraannya berhenti di tempat parkir bawah tanah hotel, dan sosok Green Snake yang bergerak sudah muncul di depannya. "Tuan, Anda kembali." Melihat Rangga keluar dari mobil, ular hijau menyapa Rangga dengan sangat sopan. Rangga mengangguk ringan, lalu berkata langsung, "Ayo naik ke sana dulu, dan kita akan membicarakannya saat kita sampai di sana." "Oke." Green Snake mengangguk, lalu berjalan menuju lift bersama Rangga. Mereka berdua naik lift sampai ke lantai tempat kamar presidensial Rani Sentosa dan istrinya berada. Begitu mereka keluar dari lift, Rangga dengan jelas dapat merasakan banyak tatapan dingin dari kegelapan di sekitar mereka. Orang-orang ini semua adalah anggota pasukan ular ratu yang diam-diam menyergap mereka. Tentu saja, ada juga beberapa pembunuh elit dari organisasi pembunuh Sakura. Ada banyak orang yang bersembunyi secara rahasia di lantai ini. Ada penyergapan dan pengaturan yang sesuai di dalam dan di luar hotel, dan bahkan di tempat parkir bawah tanah. Di ruang pengawasan hotel, masih ada orang-orang dari organisasi Sakura Killer, dan beberapa rekaman pengawasan penting sudah di bawah kendali Electric Snake. Dapat dikatakan bahwa seluruh hotel sekarang hampir sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Ratu Ular dan organisasi pembunuh Sakura. Kecuali jika Kuil juga mengatur sejumlah besar orang untuk menyerang, sama sekali tidak ada cara untuk menyakiti Song Yun Er. Dan semua ini dilakukan oleh Green Snake, Inoue Sakurako dan Zhao Hongshan. Tentu saja, di permukaan, semua ini didasarkan pada ular hijau, dan kemampuan ular hijau sendiri juga sangat luar biasa, dengan situasi dan pemikiran keseluruhan yang sangat baik, serta kemampuan merespons krisis, DLL. Bahkan dibandingkan dengan Zhao Hongshan, ular hijau pasti tidak akan kalah setengahnya. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa Rangga ingin menjadikan tim Ratu Ular menjadi AC. Tim Ratu Ular sendiri sudah sangat bagus. Jika Rangga menginvestasikan lebih banyak energi untuk mengolahnya, dia pasti bisa menciptakan tim AC yang menakutkan. Dengan bimbingan Green Snake, perjalanan Rangga berjalan mulus secara alami. Keduanya tidak membuang waktu dan langsung pergi ke kamar presidensial Rani Sentosa. Mungkin mengetahui bahwa Rangga akan datang, Rani Sentosa dan Song Yun Er telah lama menunggu Rangga di aula. Jika mereka tidak khawatir tentang bahaya, mereka mungkin akan keluar untuk menjemput Rangga. Sakurako Inoue dan Zhao Hongshan tidak ada di sini, tapi Green Snake ada di sini. Sakurako Inoue hanya perlu menyerahkan beberapa orang dari organisasi pembunuh Sakura ke Green Snake untuk dikendalikan. Adapun Zhao Hongshan, bahkan lebih sederhana setelah melihat kemampuan Green Snake, dia hanya menyebutkan beberapa poin penting dan tidak berniat untuk datang lagi. "Saudara Rangga, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Di mana kakak Ziran? Kenapa dia tidak ikut bersamamu?" Melihat Rangga datang sendirian, Rani Sentosa bertanya pada Rangga dengan rasa ingin tahu. "Ziran ada urusan, jadi aku datang ke sini sendirian." Rangga tersenyum tipis dan duduk di antara sofa. "Tuan, mohon maaf." Song Yun Er berkata kepada Rangga dengan rasa terima kasih. Dia tahu apakah itu kedatangan Inoue Yingzi atau Zhao Hongshan dan pembunuh ekstra elit dari organisasi pembunuh Sakura. Ini semua diatur oleh Rangga. Dia tahu bahwa Rangga ingin menjaganya tetap aman, yang tentu saja membuatnya merasa sangat bersyukur. "Bukan apa-apa, lagi pula aku tidak melakukan apapun." Rangga menjawab dengan sederhana, dan di sampingnya, ular hijau memberinya sepotong informasi. Setelah Rangga mengambilnya dengan santai, dia mulai membacanya. Menyampaikan informasi tersebut kepada Rangga, Green Snake menambahkan, "Tuan, dia adalah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Nona Song Yun Er. Nona Sakurako Inoue baru saja menerima kabar bahwa dia telah menghubungi organisasi Gereja Suci. Saya khawatir operasi kedua dari organisasi Gereja Suci akan segera dimulai." Rangga menjawab, sambil matanya terus memindai informasi. "Korandorf, ini adalah nama seorang raja resmi Rusia, dan juga salah satu calon sekretaris jenderal PBB, ayah Song Yun kini menjadi pesaing terbesar. Dan pembunuhan Song Yun ini merupakan peringatan dari Kolandov kepada ayah Song Yun. Song Yun bukan anak perempuan tunggal, ia juga memiliki seorang adik laki-laki. Maksud Kolandov sangat sederhana,
yaitu membunuh Song Yuner terlebih dahulu dan membiarkan ayah Song Yuner dengan jujur mengundurkan diri dari kompetisi kali ini. Terlihat dari informasi bahwa cara-cara Kolandov ini sangat kejam, gaya aktingnya termasuk tipe yang tegas dan tegas, serta dia juga sangat kuat. Tidak hanya dalam kejadian ini, keahlian terbaik Korandorf adalah menggunakan metode ini untuk mencapai tujuannya. Salah satu saudara laki-lakinya adalah raksasa pasukan bawah tanah Rusia, dan dengan menggunakan metode inilah dia mampu mencapai posisinya saat ini hanya dalam waktu 30 tahun. Adapun apa yang terjadi kali ini, jika bukan karena identitas Song Yuner yang tidak biasa, Kolandov akan meminta saudaranya untuk mengambil tindakan daripada meminta seseorang dari gereja suci untuk mengambil tindakan. Setelah membaca informasi tersebut, Rangga berkata saya mengerti. Saya akan membiarkan Inoue Sakurako menyelesaikan masalah ini. Namun, tindakan kedua gereja suci mungkin tidak dapat dihindari. Jadi Anda tidak dapat mengendurkan perlindungan Anda terhadap Song Yuner sampai masalah Kolandov diselesaikan. Tuan, jangan khawatir, kami tidak akan santai sedikit pun. Nada suara ular hijau penuh dengan penegasan. Rangga tidak tinggal lebih lama di kamar presidensial Rani Sentosa, dan pergi setelah berbicara. Namun, Rangga tidak segera bergabung dengan Zahra Mahayuni dan yang lainnya, melainkan langsung menuju ke halaman Inoue Yingzi. Di loteng, Inoue Sakurako telah menyeduh teh beraroma khas Jepang untuk Rangga, dan sudah menunggu kedatangan Rangga. Rangga mula-mula menyesap teh wangi, lalu berkata Yingzi, buatlah pengaturan dan peringatkan Kolandov ini. Apapun cara yang Anda gunakan, yang terbaik adalah membuatnya berhenti. Meskipun membunuh Kolandov adalah cara terbaik, itu bukanlah pilihan terbaik. Jika Kolandov terbunuh, maka hal itu akan berdampak langsung pada ayah Song Yuner. Jika tidak, orang yang ingin dibunuh Kolandov bukanlah Song Yuner, melainkan langsung membunuh ayah Song Yuner. Oleh karena itu, untuk saat ini, Rangga hanya dapat meminta Inoue Sakurako untuk mengatur orang-orang dari organisasi pembunuh Sakura untuk memperingatkan Kolandov. Jika Kolandov berhenti, semuanya akan mudah, jika tidak, Rangga harus melakukannya sendiri. Dan kemudian tidak sesederhana peringatan, tapi langsung dilenyapkan. Baik, Tuan. Sakurako Inoue mematuhi instruksi Rangga hampir tanpa syarat. Hati-hati. Identitas dan latar belakang Kolandov ini tidak sederhana. Jangan sampai dirimu terbakar. Kolandov sendiri bukanlah siapa-siapa. Tapi persaudaraannya luar biasa bahkan Rangga tidak ingin menaruh dendam pada orang seperti itu kecuali diperlukan. Nama saudara laki-laki Kolandov adalah Leonid, yang merupakan nama yang sangat umum di Rusia. Dan di Rusia kuno, nama ini melambangkan seekor singa, pemberani dan hebat seperti singa. Namun, saudara laki-laki Kolandov ini sungguh luar biasa. Karena Leonid ini adalah pria yang menguasai seluruh dunia bawah tanah Rusia. Dia adalah kaisar dunia bawah tanah, eksistensi seperti raja, dan raja singa yang benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika kita melihat secara keseluruhan, Leonid ini adalah makhluk yang bisa disebut hegemon. Dan di seluruh Asia, dia adalah sosok nomor satu yang memang layak diterima. Dapat dikatakan bahwa meskipun tiga kekuatan utama dari Blood Phoenix Society, organisasi Sakura, dan organisasi Taichi bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Leonid. Apalagi dari informasi terlihat bahwa Kolandov dan Leonid memiliki hubungan yang sangat baik. Meski keduanya bukan saudara kandung, namun mereka memiliki hubungan yang baik, bahkan lebih dekat dari saudara kandung. Orang seperti ini tidak diragukan lagi sangat-sangat berbahaya. Jika tidak perlu, Rangga tidak ingin berkonflik dengan Leonid, setidaknya untuk saat ini. Di sebuah restoran mewah milik keluarga Inoue, suasana malam itu terasa penuh gema. Di sana, Rangga mengadakan jamuan besar. Tamu-tamu penting telah datang, termasuk Suryawan Laksana dan istrinya Nadine, Zhao Hongshan, serta rombongan Bagas Ardianta yang baru saja tiba dari perjalanan jauhnya. Tidak ketinggalan pula hadir Zahra Mahayuni dan Larasati Wijaya. Meja panjang di ruang utama restoran dipenuhi oleh para tokoh tangguh yang masing-masing membawa pengaruh besar. Suara riuh obrolan dan gelak tawa memenuhi ruangan, menjadikan suasana semakin hidup dan bergejolak seperti sambaran petir di tengah badai. Bagas Ardianta, si elang dari Siagang, baru saja mendarat di Tokyo setelah menempuh penerbangan panjang dari Changsha. Kedatangannya ke Jepang bukanlah tanpa alasan. Sebelum berangkat, ia telah menyelesaikan langkah awal dalam ekspansi wilayah kekuasaannya. Selain Hunan, 3 provinsi besar di Tenggara telah berhasil ditaklukkan. Dengan demikian, Siagang kini mengendalikan hampir 1/6 kekuatan bawah tanah Tiongkok, dengan peluang pertumbuhan yang masih sangat besar. Maka tak heran jika ia langsung menuju Tokyo. Rangga sendiri sudah mengetahui tujuan kedatangan Bagas Ardianta. Zhao Hongshan telah memberi laporan sebelumnya bahwa kali ini elang datang untuk menjadi bagian dari persekutuan besar antara Siagang, Blood Phoenix Society, dan organisasi pembunuh Sakura. Namun sayang, Bagas Ardianta adalah orang terakhir yang mengetahui rencana besar ini. Setibanya di Tokyo, wajahnya tampak sedikit bingung. Ia belum sempat bertanya kepada Rangga secara jelas tentang seluk-beluk pengambil alihan keluarga Inoue.
Ia bahkan masih belum tahu sampai kapan Rangga akan benar-benar menghancurkan keluarga itu dan mengambil alih semua aset mereka. Mari kita minum untuk pertempuran yang akan datang. Seru Suryawan Laksana dengan semangat berkobar-kobar. Wajahnya berseri-seri, tubuhnya tegap berdiri. Entah mengapa, akhir-akhir ini ia terlihat lebih muda 10 tahun. Penggabungan dengan keluarga Inoue ternyata mampu membangkitkan semangat muda yang sempat pudar. Meski lelah, Suryawan kini penuh tenaga. Seolah darah pejuang yang dulu mengalir deras kembali menggelegak. Memang, semenjak ia mengambil alih bisnis keluarga Laksana, skala usaha keluarga itu mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Langkah terbesarnya saat itu adalah mencaplok industri keluarga Adikusuma bersama Rangga. Hasilnya memang lumayan, tetapi bagi Suryawan, itu hanya kemenangan kecil yang tidak cukup menyentuh hatinya. Namun kali ini berbeda. Aneksasi keluarga Inoue adalah langkah besar. Bahkan dengan skala bisnis yang dimiliki keluarga Laksana saat ini, bagian 20% yang diberikan oleh Rangga bisa menjadi batu loncatan untuk melonjakkan kekuatan bisnis mereka hingga 2 kali lipat. Lebih dari itu, penggabungan ini juga membuat Suryawan Laksana kembali merasakan semangat juang yang dulu sempat hilang. Ia kembali menemukan gairah sebagai seorang pemimpin, rasa perjuangan yang dahulu menjadi nyawanya ketika masih muda. Ia yakin, 3 tahun mendatang akan menjadi masa-masa paling gemilang bagi dirinya dan keluarga Laksana. Dan ia siap mengorbankan segalanya untuk itu. Hanya satu hal yang ia butuhkan membawa keluarga Laksana naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam waktu 3 tahun. Baiklah, ayo kita minum dulu, ujar Rangga sambil berdiri dan mengangkat gelas anggur di tangannya. Sebenarnya, semua tokoh penting yang seharusnya hadir di Tokyo telah datang. Dengan jumlah kekuatan yang berkumpul malam ini, mereka adalah para penentu nasib keluarga Inoue. Gelak tawa bergema. Gelas-gelas bertemu. Bersulang. Menghadapi seruan Suryawan Laksana dan Rangga, semua orang berdiri. Gelas anggur di tangan mereka terangkat tinggi. Riuh tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Dengan satu hentakan, mereka meneguk habis minuman lezat itu, seolah ikut merayakan kemenangan besar yang akan datang. Tuan, Shishi telah tiba. Mulai besok, kami akan benar-benar mengambil alih bisnis keluarga Inoue. Langkah pertama adalah merebut 5 perusahaan elektronik dan listrik terbesar milik mereka, lapor Suryawan Laksana begitu ia duduk kembali. Suaranya penuh keyakinan. 5 perusahaan elektronik dan kelistrikan besar di bawah naungan keluarga Inoue bukanlah perusahaan kecil biasa. Mereka adalah raksasa industri yang masing-masing memiliki kekuatan dan pengaruh tidak kalah dengan grup bintang 3. Namun dalam waktu dekat, mereka akan menjadi anak perusahaan dari Hongluo Electronics, menyusul jejak industri elektronik keluarga Adikusuma. Hanya sepatah kata yang keluar dari mulut Rangga. Ia mengangguk pelan, ekspresinya tenang, tetapi matanya bersinar tajam. Inilah saat yang ia tunggu. Industri lain boleh ditunda, tetapi untuk bisnis elektronik milik keluarga Inoue, ia harus bertindak cepat. Cepat dan pasti. Alasannya jelas. Ia ingin membantu Suci Widyastuti mewujudkan impian Yesiluo sesegera mungkin. Untuk itu, ia rela melepaskan industri lain, bahkan industri kimia yang selama ini ia nilai tinggi. Kami juga akan memulai penggabungan komprehensif antara organisasi Sakura dan pembunuh Sakura besok. Kami berusaha menyelesaikan merger kedua organisasi ini dalam waktu 1 bulan, Zhao Hongshan melanjutkan. Proses penggabungan itu sendiri tidak serumit pengambil alihan industri keluarga Inoue. Oleh karena itu, Zhao Hongshan yakin prosesnya akan berjalan cepat. Sebelumnya, ia dan Inoue Sakurako telah menyelesaikan semua persiapan terakhir. Setelah pedang tiba, peluncuran resmi dapat segera dilakukan. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Rangga tersenyum tipis. Oke, dalam 1 bulan, biarkan aku lihat seberapa tinggi pencapaian organisasi baru Siagang dan Blood Phoenix Killer. Tinggi, pasti tinggi. Zhao Hongshan tertawa keras, suaranya penuh keyakinan tak tergoyahkan. Tidak diragukan lagi, malam ini adalah jamuan besar. Suasana riuh rendah, hati para tokoh besar berkobar-kobar. Rangga, Suryawan Laksana, dan Zhao Hongshan duduk berdampingan, saling menuangkan anggur tanpa henti. Di bawah perlindungan Rangga yang juga seorang dokter ulung, tak ada yang perlu khawatir soal efek alkohol. Baru setelah makan malam usai, Bagas Ardianta mendapat kesempatan untuk bicara 4 mata dengan Rangga. Rangga, bagaimana kamu bisa mengambil alih keluarga Inoue begitu cepat? Tanyanya langsung ketika mereka sampai di tempat parkir bawah tanah, sementara Elang menempati mobil milik Zhao Hongshan. Ia sempat mendengar sedikit penjelasan dari Zhao Hongshan, namun informasi itu masih belum cukup. Dalam hal ini, hanya Rangga yang bisa memberinya jawaban. Jika ini soal bisnis atau politik, mungkin Bagas Ardianta tidak akan terlalu penasaran. Tetapi berita tentang pengambil alihan keluarga Inoue membuatnya gelisah. Organisasi pembunuh Sakura adalah salah satu kekuatan bawah tanah terbesar di Asia. Jika Siagang berhasil mencaplok organisasi Sakura dan Blood Phoenix Society, kekuatan mereka akan melonjak drastis dalam waktu singkat.
Seberapa tinggi kekuatan itu akan melambung? Bahkan Bagas Ardianta pun tak bisa memprediksi. Rangga tersenyum samar, lalu mengacungkan tinjunya yang terkepal. Bagaimana kalau kukatakan, aku melakukan semua ini hanya dengan tinjuku? Saya percaya itu. Jawaban Bagas Ardianta lugas dan tegas. Ia bahkan tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu Rangga tidak akan berbohong padanya. Dan jika Rangga menggunakan tinju sebagai senjata utamanya, maka tak perlu banyak penjelasan lagi. Ada kalanya, kekuatan memang bisa menyelesaikan segalanya. Hanya saja, caranya bisa berbeda dan kali ini, cara Rangga adalah dengan kepalan tangannya yang membara. Dalam hal ini, Elang sepenuhnya sependapat dengan pendekatan Rangga. Ia percaya bahwa cara terbaik untuk mencapai sesuatu yang luar biasa adalah dengan cara yang langsung dan efektif. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pria perkasa, seseorang yang tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga kemampuan untuk mengambil langkah besar tanpa ragu. Rangga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, namun Si Xiang melanjutkan dengan suara tegas. Elang, aku akan merepotkanmu dalam proses penggabungan berikutnya. Blood Phoenix tak perlu dibicarakan lebih jauh. Tapi organisasi Sakura juga sangat penting. Hanya dengan mencaplok kedua organisasi ini secara menyeluruh, Xia Gang bisa tumbuh secepat kilat. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan satupun kesalahan terjadi dalam aneksasi ini, jawab Bagas Ardianta. Suaranya penuh keyakinan. Keyakinan itu lahir dari kekuatan yang hampir tak tertandingi yang kini ia miliki. Organisasi Sakura hampir menguasai seluruh dunia bawah tanah Jepang. Ini adalah aset yang sangat berharga. Saat kita mencaplok mereka, kita harus memastikan sumber daya yang berguna tetap terjaga. Seluruh struktur kekuasaan di bawah tanah Jepang tidak boleh goyah atau kehilangan kendali. Rangga berhenti sejenak, lalu dengan gerakan tenang, ia mengeluarkan sebuah USB flash drive dari sakunya. Ia menyerahkan benda kecil itu kepada Elang. Inilah rencana yang baru saja aku susun. Kau bisa memperbaiki dan menyesuaikannya setelah kembali. Rencana ini sangat penting, jangan sampai gagal. Aneksasi organisasi Sakura bukan sekadar soal menggabungkan dua kekuatan bawah tanah. Di balik itu semua, Rangga memiliki rencana yang lebih besar, rencana yang jika berhasil, akan membawa Xia Gang melonjak ke panggung dunia dalam waktu singkat. Elang mengangguk pelan, mampu merasakan betapa seriusnya nada bicara Rangga terhadap rencana tersebut. Oke, sudah hampir waktunya aku pergi. Kamu bisa lihat sendiri nanti. Jika ada yang tidak kamu mengerti, hubungi saja aku. Rangga memahami karakter Bagas Ardianta. Maka ia tidak berkata apa-apa lagi. Di depan mobil, Zahra Mahayuni dan Larasati Wijaya telah menunggu dengan sabar. Kedatangan Larasati Wijaya ke Tokyo membuat segalanya sedikit berubah. Tentu saja, Rangga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Apalagi semua rencana belum dimulai dan masih akan dimulai besok. Maka untuk malam ini, ia memutuskan agar Larasati tinggal di villa tempat dirinya dan Zahra Mahayuni saat ini menetap. Bahkan, Rangga berencana untuk menyerahkan villa itu sepenuhnya kepada Larasati, agar ia memiliki tempat istirahat yang nyaman setiap kali berada di Tokyo. Oke, jawab Elang singkat, lalu menyimpan USB flash drive itu ke dalam saku jasnya. Tanpa basa-basi lagi, Rangga keluar dari mobil dan langsung berjalan menuju Zahra Mahayuni dan Larasati Wijaya. Zhao Hongshan dan Bagas Ardianta meninggalkan tempat itu dengan mobil Tuan C. Suryawan Laksana dan rombongannya juga pulang, menempati suite presiden di sebuah hotel bintang 5 milik keluarga Inoue. Di dalam mobil yang melaju perlahan menuju villa, Rangga, aku sudah membuat kesepakatan dengan Sister Larasati. Di villa hanya tersedia satu tempat tidur, jadi aku akan tidur bersama Sister Larasati malam ini. Sebagai gantinya, kamu bisa tidur di sofa ruang kerja. Zahra Mahayuni berkata dengan nada polos, meski sorot matanya menyiratkan rencana licik. Setelah masuk ke dalam mobil, ia langsung menyampaikan keputusan yang telah dibuat bersama Larasati. Larasati Wijaya duduk di sebelahnya. Senyumnya manis seperti peri. Ia tidak menyangka bahwa villa yang indah itu hanya memiliki satu tempat tidur. Diam-diam, hatinya girang membayangkan Rangga yang terpaksa tidur di sofa sendirian. Apakah aku punya hak untuk memilih? Tanya Rangga dengan senyum masam di bibir. Namun, dalam hati ia sudah menduganya. Dengan kehadiran Larasati, tidak mungkin baginya untuk tidur bersama mereka bertiga. Dan Zahra, meskipun tampak sopan, jelas tidak ingin kalah dalam hal strategi ranjang. Maka malam itu, Rangga akhirnya menjatuhkan tubuhnya di atas sofa empuk di ruang kerja villa mewah. Di lantai atas, dua wanita cantik saling berebut selimut hangat, namun tetap saja, bayangan Rangga terus hadir di benak mereka. Pagi esok hari, rencana besar akan dimulai. Namun untuk malam ini, biarkanlah jiwa pejuang itu beristirahat meski hanya di atas sofa. Iya, kamu bisa memilih tidur di lantai hahaha. Belum selesai Zahra Mahayuni mengucapkan kata-katanya, senyum nakalnya sudah terlebih dahulu merekah. Ia menoleh pada Larasati Wijaya, seolah berbagi rahasia kemenangan kecil atas Rangga. Kalau begitu, ayo tidur di sofa, ujar Rangga datar, tidak lagi melawan.
Ia hanya diam, menekan rasa geli sekaligus kesal yang bergemuruh dalam hati. Zahra Mahayuni tak peduli padanya. Ia langsung beralih mengobrol dengan Larasati tentang perjalanan mereka ke Gunung Fuji 2 hari lalu, tentang pemandangan salju, angin dingin, dan aroma teh hijau yang hangat. Mereka tertawa kecil, seolah lupa bahwa Rangga masih duduk di depan, fokus mengemudi. Namun untunglah villa itu tidak jauh dari pusat kota Tokyo. Hanya dalam beberapa menit, mobil mewah itu telah tiba di garasi bawah tanah villa megah milik keluarga Inoue. Hei, villa ini cukup bagus. Rangga, kapan kamu menjadi begitu paham soal kesenangan? Tanya Larasati Wijaya sambil turun dari mobil. Suaranya penuh kekaguman. Sebagai wanita yang sangat memahami gaya hidup elegan, ia langsung dapat merasakan nuansa kemewahan yang tersirat dari desain interior dan eksterior villa tersebut. Lumayan. Villa yang kita bangun di masa depan pasti akan lebih mewah dari yang ini. Jawab Rangga cuek, wajahnya tetap tenang meski matanya menyiratkan sedikit kebanggaan. Villa itu memang indah saat pertama kali ia lihat. Namun setelah 1 malam tinggal di dalamnya, daya tarik awal mulai memudar. Baginya, itu hanyalah tempat untuk istirahat sesaat. Larasati Wijaya mengangguk-angguk. Memang benar. Setelah mencaplok semua properti keluarga Inoue, aku khawatir kamu akan masuk ke lingkaran orang-orang terkaya di dunia. Saat itulah, villa baru kita harus dirancang dengan sempurna. Sister Larasati, bagaimana kalau kita mendesainnya bersama ketika saatnya tiba? Aku ingin ikut serta, usul Zahra Mahayuni, matanya bersinar-sinar. Wanita seperti Zahra memang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Ia ingin villa itu bukan sekadar rumah, tapi juga sarang yang hangat dan penuh kenangan. Larasati Wijaya tersenyum tipis. Oke, mari kita desain bersama. Suci Widyastuti dan yang lainnya juga boleh ikut. Lagi pula, Rangga punya banyak uang. Kita bisa pikirkan apa saja yang kita inginkan nanti. Rangga terdiam. Awalnya, ia ingin membuat kejutan dengan mendesain villa itu sendiri. Tapi kini, tampaknya ia hanya akan menjadi penonton dalam proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Setelah masuk ke villa, ternyata prediksinya benar. Ia tidak memiliki hak bicara sedikit pun. Zahra Mahayuni bahkan melemparkan piyama dan perlengkapan mandinya kepadanya, lalu membawanya ke ruang kerja. Kemudian, kedua wanita cantik itu berlari ke kamar mandi, bersiap untuk mandi susu harum yang hangat. Sementara itu, Rangga hanya bisa menatap langit-langit ruang kerja dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apakah ia masih pemimpin atau budak di rumahnya sendiri. Pagi hari berikutnya, Larasati Wijaya telah pergi. Proses penggabungan industri keluarga Inoue secara resmi dimulai. Dengan persiapan matang dan kolaborasi yang sangat baik dari Ishio Inoue, proses merger berjalan lancar dan cepat. Dalam waktu 2 hari, hampir semua tahap penting berhasil diselesaikan. Suryawan Laksana dan timnya bekerja keras tanpa henti. Bahkan Zahra Mahayuni, yang biasanya tidak terlibat dalam urusan bisnis, ikut berperan sebagai wakil dari Larasati Wijaya. Di malam hari, keduanya kembali ke villa. Rangga hanya bisa menatap pilu dari balik pintu ruang kerja, menyaksikan dua wanita itu berpelukan erat dan tertidur lelap. Sedangkan dirinya, harus puas berbaring di atas sofa empuk yang semakin lama terasa seperti ranjang penyiksaan. Namun selama periode ini, ancaman dari kuil kegelapan juga tidak hilang begitu saja. Operasi pembunuhan kedua diluncurkan oleh musuh-musuh gelap mereka. Kali ini, kuil mengirimkan pembunuh yang jauh lebih kuat. Sayangnya, pasukan Ratu Ular dan organisasi pembunuh Sakura telah menyiapkan pertahanan ketat. Hasilnya, operasi pembunuhan kedua itu berakhir dengan kekalahan telak bagi kuil. Berita ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi Rangga. Tetapi malam itu, sebuah kabar buruk juga sampai ke telinganya. Saat itu, Rangga baru saja selesai makan malam dengan Zahra Mahayuni dan Larasati Wijaya. Awalnya, ia berencana mengajak mereka berjalan-jalan di taman belakang villa. Namun, panggilan mendadak dari Inoue Sakurako mengubah segalanya. Tanpa basa-basi, Rangga langsung berkendara menuju lokasi pertemuan rahasia yang telah disepakati sebelumnya. Bayangan malam Tokyo yang damai mulai retak. Di balik gemerlap lampu kota, ancaman besar sedang mengintai. Dan Rangga, si pejuang perkasa, harus segera menemui jawaban dari misteri yang semakin dalam. Langkah barunya dimulai. Tuan, maaf misinya gagal. Itulah ucapan pertama yang keluar dari mulut Inoue Sakurako ketika ia berdiri di hadapan Rangga. Suaranya penuh penyesalan dan rasa bersalah. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, seolah membawa beban besar di pundaknya. Jelaslah bahwa ia memikul seluruh tanggung jawab atas kegagalan itu sendirian. Mari kita bicarakan dulu, sahut Rangga tenang, tidak bermaksud menyalahkan. Ia langsung mengarahkan pertanyaan pada wanita berpakaian hitam itu. Aku telah meminta kalian untuk mengatur seseorang memberikan peringatan kepada Kolandov. Dengan kekuatan organisasi pembunuh Sakura, tugas itu seharusnya bukan hal sulit. Tapi sekarang gagal. Inoue Sakurako menarik napas panjang. Kolandov sudah siap. Dia tidak hanya dilindungi oleh pasukan elit,
tetapi juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Bahkan pembunuh terbaik kami mungkin tak mampu menembus pertahanannya. Ia berkata jujur, tanpa basa-basi. Ia tahu Rangga ingin Kolandov hidup untuk bisa memberikan informasi penting. Dan ia pun telah melakukan segalanya dengan kemampuan terbaiknya. Untuk operasi rahasia ini, ia bahkan mengirimkan tim pembunuh terkuat dan paling berpengalaman yang dimiliki organisasi pembunuh Sakura. Namun hasilnya tetap nihil. Tim itu bahkan tidak sempat mendekati Kolandov. Rangga sedikit mengernyit. Pasukan macam apa yang melindunginya? Meski kejadian ini cukup mengejutkan, bagi Rangga itu bukan sesuatu yang mustahil dipahami. Kolandov adalah pelaku pembunuhan yang mencalonkan diri sebagai target utama, tentu saja ia akan waspada terhadap ancaman dari pihak luar. Hanya saja, perlindungan yang diterimanya ternyata jauh lebih kuat dari dugaan. Dari informasi yang tersedia, pasukan tersebut tampaknya bukan milik gereja suci, melainkan unit elit saudara baik Leonid. Tak peduli dari pihak mana mereka berasal, tampaknya mereka bukan pasukan biasa. Tim Green Mamba, ujar Sakurako Inoue pelan. Salah satu dari 3 tim andalan organisasi Pasir Hitam. Jauh lebih kuat daripada tim Ular Ratu. Matanya menyiratkan kekhawatiran. Dalam misi terakhir, tim Ular Ratu secara tidak sengaja bertemu dengan mereka. Hasilnya, pemimpin mereka dan 4 anggota lainnya tewas. Hanya 2 yang selamat, dan itu pun dalam kondisi kritis. Sambil berbicara, Inoue Sakurako menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Rangga. Isinya lengkap nama-nama anggota tim Green Mamba, detail kemampuan tempur mereka, senjata yang digunakan, teknik penyergapan, hingga pola pergerakan mereka saat menjalankan misi. Semua informasi ini telah dikumpulkan setelah investigasi panjang. Rangga menerima dokumen itu, sekilas melihat isinya, lalu berkata tegas, "Tarik orang-orangmu. Aku yang akan menyelesaikan ini secara pribadi." Benar seperti kata Sakurako Inoue, tim Green Mamba adalah pasukan yang sangat profesional. Ditambah dukungan logistik dan intelijen dari Leonid, mereka menjadi musuh yang nyaris tak terkalahkan. Menggunakan pasukan biasa untuk menyerang mereka sama saja dengan bunuh diri. Apalagi jika harus menggunakan banyak pembunuh dari organisasi pembunuh Sakura, maka jejak mereka pasti akan terlacak oleh mata-mata Leonid di Rusia. Dan itu bukanlah risiko yang ingin diambil Rangga. Jika Kolandov benar-benar harus dibungkam atau ditangkap, maka hanya ada satu cara ia sendiri yang harus turun tangan. Meskipun artinya ia harus terbang ke New York, tapi jika tidak dilakukan, rencana untuk menyelamatkan Song Yuner dari cengkraman gereja suci akan gagal total. Dan Rangga tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kali ini, Song Yuner tidak boleh mati untuk kali ketiganya. Karena jika sampai terjadi, maka akhir yang abadi akan menanti jiwa yang rapuh itu. Baik, Tuan. Kapan Anda berencana berangkat? Saya bisa siapkan jet pribadi kapan saja. Inoue Sakurako menjawab cepat, tanpa ragu. Wajahnya tenang, hati penuh keyakinan. Baginya, Rangga adalah ibarat Raja Iblis yang tak terkalahkan. Jika ia yang bertindak, maka Kolandov pasti akan binasa. Dan dengan kekuatan semacam itu, ia yakin Rangga bisa keluar tanpa luka. Rangga melirik jam di pergelangan tangannya. 1 jam lagi. Aku akan langsung ke bandara. Kamu tunggu aku di sana. Tidak ada waktu untuk menunda. Nyawa Song Yuner bergantung pada langkah-langkah yang akan diambil malam ini. Oke, saya akan atur semuanya sekarang. Inoue Sakurako menjawab dengan sederhana dan mengangkat teleponnya untuk mulai mengatur jet pribadi. Rangga meninggalkan loteng Yingzi Inoue. Dia pertama-tama kembali ke villa, memberitahu Larasati Wijaya dan Zahra Mahayuni bahwa mereka akan pergi ke New York, dan kemudian langsung menuju ke hotel tempat Song Yuner menginap. Tuan, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Di tempat parkir bawah tanah hotel, Green Snake pertama membuka pintu dan masuk ke mobil Rangga, lalu bertanya pada Rangga. Wajah ular hijau sedikit kuyu. Meskipun dia telah memblokir tindakan kedua gereja suci, dia tidak memiliki ide untuk bersantai di hatinya karena dia tahu jika Kolandov tidak dapat dihentikan. Maka apa yang menunggu Song Yuner dan tim Ratu Ular akan menjadi tindakan ketiga gereja suci. Terlepas dari apakah operasi ketiga ini berhasil atau gagal, pada dasarnya tidak ada artinya. Jika gereja suci berhasil, akibatnya dapat dibayangkan. Jika gereja suci gagal, hasilnya adalah pertarungan sampai mati tanpa ada kemunduran. Rangga tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung serahkan urusan ini pada Sakurako Inoue. Kamu bisa membersihkannya dan pergi ke New York bersamaku. Pergi ke New York? Jelas ada sedikit kebingungan di wajah kecil cantik ular hijau, dan dia jelas tidak mengerti apa maksud kata-kata Rangga. Apakah kamu ingin membalaskan dendam saudaramu? Rangga bertanya dengan sederhana, tanpa menjawab pertanyaan Green Snake secara langsung. Aku bahkan tidak mau. Green Snake mengangguk pada awalnya, tapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Kenapa? Rangga bertanya, sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, ular hijau berkata tanpa daya, saya ingin membalaskan dendam saudara saya. Tetapi tim Green Mamba terlalu kuat.
Saya tidak ingin lebih banyak orang mati hanya untuk membalaskan dendam saudara saya. Tim Green Mamba jauh lebih kuat dari tim Ratu Ular. Saat tim Ratu Ular berada pada kondisi terkuatnya, ia bukanlah tandingan tim Mamba Hijau. Dengan kekuatan tim Ratu Ular saat ini, jika mereka ingin membalas dendam, saya khawatir hanya sedikit orang yang akan bertahan pada akhirnya. Oleh karena itu, Ular Hijau tidak mau membalas dendam, karena sudah tidak ada artinya lagi. Yang terpenting hanyalah menjalani kehidupan yang lebih baik. Rangga mengangguk ringan. Dia mengerti apa maksud ular hijau itu, tapi itu tidak penting. Setelah melihat ular hijau itu, Rangga bertanya bagaimana jika saya membantu Anda membalas dendam? Rangga tidak berbohong. Karena dia akan mengambil tindakan melawan Kolandov, tentu saja mustahil baginya. Rangga mengabaikan tim Green Mamba di sekitar Kolandov. Oleh karena itu, Rangga berencana mengajak King Shi jalan-jalan ke New York. Jika dia bisa membalaskan dendam ular hijau, maka tim ular ratu pasti akan lebih tulus bergabung dengannya. Rangga. Hanya dengan cara ini dia bisa dengan aman membangun tim ular ratu menjadi kartu truf yang paling kuat. Apa? Ular hijau tertegun sejenak, lalu tanpa sadar bertanya, Tuan, apakah Anda ingin membantu kami membalas dendam? Baiklah. Rangga menjawab bahwa baginya itu hanya kebetulan, dan dia tidak benar-benar ingin membalaskan dendam Raja Ular. Setelah menerima konfirmasi Rangga, wajah kecil ular hijau menunjukkan ekspresi bersemangat pada awalnya, tetapi segera, kegembiraan di wajah kecil ular hijau menghilang. Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, ini benar-benar terlalu berbahaya. Mamba hijau sangat kuat, dan memiliki banyak senjata dengan tingkat mematikan yang luar biasa. Tuan, Anda memiliki status bangsawan dan Anda tidak boleh melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Ular hijau telah melihat kekuatan mengerikan Rangga dengan matanya sendiri, dan dia tahu bahwa dengan kekuatan Rangga yang luar biasa, dia memang mampu membalaskan dendamnya. Namun, ular hijau tidak mau membiarkan Rangga mengambil risiko. Meskipun keterampilan Rangga luar biasa, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia akan selalu rentan ketika dihadapkan dengan tembakan dalam jumlah besar. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia tidak ingin Rangga berada dalam bahaya karena ini. Ini bukanlah niat awal ular hijaunya, dan dia bukanlah apa yang ingin dia lihat. Rangga memahami niat baik ular hijau, tetapi perjalanan ke New York ini tidak dapat dihindari. Jadi dia berkata langsung Korandorf ada di New York, dan saya harus menanganinya sebelum dia melakukan kontak dengan gereja suci untuk ketiga kalinya. Dan tim Green Mamba melindungi Korandorf. Jika kita ingin menangani Korandorf, kita harus menangani mereka terlebih dahulu. Tuan, apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Ular hijau akhirnya mengerti maksud Rangga dan bertanya dengan penuh semangat. Itu benar. Rangga mengangguk dengan sederhana. Ini, King dia tidak tahu harus berkata apa lagi, karena dia tidak bisa menghentikan apapun lagi. Karena tujuan Rangga membunuh Kolandov adalah demi keselamatan Song Yuner, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Pesawatnya sudah siap, tinggal setengah jam lagi. Rangga melanjutkan, Tuan, aku akan pergi bersamamu. Dalam situasi ini, King Shi tidak punya pilihan. Karena Rangga harus pergi, dia tentu tidak akan melewatkan satu-satunya kesempatan yang mungkin ini. Semua ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan luar biasa Rangga. Jika Rangga berhasil, keinginannya bisa terkabul. Jika Rangga gagal, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah tinggal di New York bersama Rangga. Melihat janji ular hijau, Rangga berkata tanpa berkata apa-apa lagi, baiklah, bersiaplah. Aku akan menunggumu di sini dan berangkat 10 menit lagi. Oke. Green Snake dengan cepat keluar dari mobil dan berjalan menuju lift. Perhitungan waktu Rangga sangat akurat, ketika dia dan King Shi tiba di bandara, waktunya tepat 1 jam seperti yang disepakati dengan Inoue Sakurako. Sakurako Inoue sudah lama menunggu di bandara. Saat dia melihat Rangga dan Green Snake tiba, dia berjalan ke arah mereka dan berkata, Pak, pesawatnya sudah diatur. Selain itu, ini informasi tentang personel organisasi pembunuh Sakura di New York. Saya sudah mengaturnya. Setelah sampai di sana, Anda bisa menghubungi mereka terlebih dahulu. Sakurako Inoue tidak terkejut dengan kemunculan ular hijau. Bagaimanapun, tim Mamba Hijau dan tim Ratu Ular memiliki dendam hidup dan mati. Karena Rangga ingin mengambil tindakan terhadap Kolandov, wajar saja jika dia membantu tim Ratu Ular membalas dendam. Jika itu Inoue Sakurakonya, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Rangga langsung mengambil informasi tersebut dan berkata, Oke, perlindungan Song Yuner akan diserahkan kepada Anda. Singkatnya, saya tidak ingin melihat kecelakaan apapun, apakah itu Song Yuner atau Rani Sentosa. Tuan, saya pasti akan melindungi mereka. Sakurako Inoue menanggapinya dengan sangat serius, karena dia tahu jika terjadi sesuatu pada Song Yuner dan Rani Sentosa, aku khawatir dia tidak perlu berpikir untuk tampil di samping Rangga lagi. Itu saja, ayo pergi. Rangga tidak membuang waktu. Setelah mengucapkan sepatah kata sederhana, dia dan King Shi berjalan menuju pintu masuk bandara di bawah kepemimpinan Sakurako Inoue.
Yang diatur Sakurako Inoue adalah jet pribadi yang biasa diterbangkan Ishio Inoue. Sebagai kepala keluarga Inoue, jet pribadi hampir tidak ada bedanya dengan mainan anak-anak bagi Ishio Inoue. Belum lagi seluruh keluarga Inoue, ia sendiri memiliki 3 jet pribadi dengan model dan spesifikasi berbeda, yang ia rotasikan sesuai dengan kebutuhan perjalanannya sehari-hari. Dan yang diatur Inoue Sakurako untuk Rangga adalah jet pribadi tercepat dan termewah di antara 3 jet pribadi Inoue Ishio. Waktu dari Tokyo ke New York akan dikendalikan dalam waktu sekitar 11 jam, yang sudah sangat-sangat cepat. Tuan, apakah Anda satu-satunya yang pergi ke New York kali ini? Setelah naik pesawat, Green Snake melirik ke kabin yang kosong, lalu bertanya kepada Rangga tidak percaya. Dia tahu identitas Rangga, dan tentu saja tahu betapa kuatnya anak buah Rangga. Dia juga tahu bahwa Rangga dapat mengendalikan organisasi Sakura dan organisasi pembunuh Sakura. Awalnya, Green Snake mengira Rangga akan membawa beberapa anak buahnya ke sana kali ini. Bagaimanapun, ada hampir 40 anggota tim Green Mamba. Namun, Rangga ternyata sendirian, paling banyak dengan ular hijaunya. Cukup. Jawaban Rangga relatif sederhana. Namun nyatanya bagi Rangga, membawa lebih banyak orang sebenarnya hanya sebuah beban. Dengan kekuatan Rangga saat ini, dia hanya bisa membunuh orang. Bahkan jika pihak lain memiliki kekuatan perlindungan yang kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Rangga. Merasakan ada tenang dan percaya diri Rangga, Kingshi membuka mulut kecilnya dan tidak bertanya lagi. Atau, dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Inilah yang dipikirkan ular hijau saat ini, namun nyatanya, dia hanya bisa berharap akan hal ini. Rangga tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah naik pesawat, dia memasuki kondisi kontemplasi. Ada banyak hal yang perlu dia pertimbangkan. Seiring dengan semakin besarnya skala industri, dan panggung yang semakin besar, setiap langkah yang diambil Rangga, setiap arah dan strategi yang dia kembangkan memerlukan pemikiran yang cermat. Apalagi dia masih mengontrol Guanjun dan Inoue Ishio. Jadi meski dia duduk diam sendirian, otak Rangga tidak bisa bebas sama sekali. Selain itu, ular hijau juga duduk dengan tenang. Dia adalah wanita yang sangat pendiam. Duduk dengan tenang membuat orang merasa menyatu dengan semua yang ada di dalam kabin. Seolah-olah telah terbentuk gambar 3D. Faktanya, hanya karakter seperti ini yang memungkinkan ular hijau memimpin seluruh tim Ratu Ular hingga menjadi seperti sekarang ini. Memasuki bidang ini, dia harus menjalani pelatihan berat yang tidak dapat ditanggung oleh wanita lain. Bahkan di saat normal, dia melepaskan belanjaan favorit wanita atau apapun, dan malah mencurahkan seluruh pikirannya untuk setiap misi tim Ratu Ular. Semua ini juga membuat karakter ular hijau menjadi sangat-sangat pendiam. Satu hal yang biasanya paling sering dia lakukan adalah duduk diam, lalu memikirkan segala sesuatunya dengan tenang, lalu mengatur perkembangan tim Ratu Ular. Dalam suasana damai ini, pesawat telah melintasi lautan dan perlahan-lahan mendekati langit di atas New York. Saat Rangga dan Kingshi berangkat dari Tokyo, hari sudah malam. Namun sesampainya di New York, hari masih malam karena perbedaan waktu. Setelah menempuh perjalanan 11 jam, pesawat akhirnya mendarat perlahan di bandara New York di bawah langit berbintang. Setelah turun dari pesawat, Rangga dan Kingshi mengambil paspor dan KTP palsu yang disiapkan oleh Inoue Sakurako dan meninggalkan bandara. Di luar bandara, orang-orang yang diatur oleh Inoue Sakurako sudah lama menunggu. Tuan Rangga, Anda datang tepat waktu. Kami baru saja menerima kabar bahwa Kolandov akan pergi menemui orang-orang di gereja pada malam hari. Lokasinya belum diketahui. Namun, orang-orang kami sudah memantau setiap gerak-gerik Kolandov dan dapat melacak pergerakannya kapan saja. Orang yang melapor ke Rangga adalah seorang pemuda bernama Wataze. Dia adalah seorang hibrida Jepang-Amerika dan kepala organisasi Sakura Killer di New York. Saat melaporkan situasi Kolandov ke Rangga, dia berkendara langsung menuju pusat kota, mengantar Rangga dan Kingshi. Di mana Kolandov sekarang? Rangga bertanya dengan sederhana. Wataze awalnya akan mengirimnya ke hotel, karena Inoue Sakurako sudah mengatur hotel untuknya dan Green Snake. Namun, Rangga langsung menolak, dia tidak ingin membuang waktu. Dia tidak datang ke New York hanya untuk bersenang-senang. Dia akan menyelesaikan masalah ini dengan Kolandov sesegera mungkin dan kemudian kembali ke Tokyo bersama Green Snake. Tuan Rangga, mohon tunggu sebentar sementara saya bertanya. Duze meminta instruksi Rangga, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi nomor orang yang memantau Kolandov. Setelah percakapan sederhana, Watazawa menutup telepon dan berkata, Tuan Rangga, Kolandov sudah bertemu dengan orang-orang dari gereja. Lokasinya di klub pribadi dekat East River di Manhattan. Bagaimana kalau kita pergi ke sana sekarang? Baiklah, pergilah ke sana sekarang. Sekarang Kolandov telah bertemu dengan orang-orang di gereja, Rangga tidak bisa membuang waktu. Bab 518 Dewa Kematian sedang berjalan tempat di mana Kolandov bertemu dengan staf gereja berada di luar klub yang sangat sederhana. Tepatnya, klub ini seharusnya menjadi milik gereja. Klub ini pada dasarnya tidak terbuka untuk umum dan hanya menerima tamu dalam jumlah tertentu. Dan tamu-tamu ini pada dasarnya adalah tamu seperti Kleindorf.
Gereja Suci telah mendirikan klub seperti ini di hampir setiap kota penting, dan klub ini juga menjadi simbol Gereja Suci. Wataze menghentikan mobilnya ketika dia masih berada beberapa ratus meter dari klub. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu atau menarik perhatian tim Green Mamba, Wataze memarkir mobilnya di luar sebuah restoran. Di dalam mobil, Rangga tidak terburu-buru keluar dari mobil, tetapi melihat ke arah klub. Lingkungan sekitar tampak sangat damai, namun Rangga dapat dengan jelas merasakan banyak penyergapan tersembunyi di sekitar klub, terutama mobil yang diparkir Kolandov di pintu masuk klub, yang dijaga ketat oleh anggota tim Green Mamba. Dapat dikatakan bahwa Kolandov sangat memperhatikan keselamatan hidupnya. Ada hampir 40 orang di tim Green Mamba. Meskipun tidak mungkin untuk membawa mereka semua, Rangga yakin bahwa pasti tidak akan ada kurang dari 20 anggota tim Green Mamba di sini saat ini. Tidak hanya itu, masing-masing anggota tim Green Mamba ini dipersenjatai dengan senjata ampuh. Di gedung di kejauhan, Rangga bisa dengan jelas merasakan 3 penembak jitu bersembunyi dalam penyergapan. Dengan pertahanan seperti itu, tak heran jika para pembunuh yang diatur oleh Inoue Sakurako tidak bisa mendekati Kolandov. Bahkan jika mereka mengirimkan orang 2 kali lebih banyak, mereka mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan tersebut. Tuan Rangga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada sekitar 30 orang di bawah komando saya. Jika kita menyerang dengan paksa, peluang keberhasilan tidak akan melebihi 30%. Duze juga melihat situasi di luar dan bertanya pada Rangga. Ketika dia menerima perintah, dia harus sepenuhnya mematuhi semua pengaturan yang dibuat oleh Rangga, dan dia harus mematuhi perintah tanpa ampun. Dalam situasi ini, Duze tentu saja tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Rangga dengan sepenuh hati. Bahkan jika tingkat keberhasilannya rendah, jika Rangga ingin mereka menyerang dengan paksa, dia pasti akan mengumpulkan pasukannya untuk menyerang dengan paksa. Jika aku terburu-buru masuk dengan paksa, aku khawatir aku tidak akan bisa turun. Green Snake juga berbicara saat ini. Dengan matanya, dia secara alami dapat melihat bahwa pertahanan lawan sangat kuat. Menurut penilaiannya, jika dia memaksakan serangan, pada dasarnya hanya akan ada satu hasil yang kuat, dan itu adalah kehancuran seluruh pasukan, dan tidak akan ada kemungkinan terobosan. Dan yang paling penting adalah ini adalah bagian depan kuil. Jika mereka menyerbu masuk, mereka tidak hanya akan menghadapi serangan balik dari tim Green Mamba, tetapi juga serangan balik dari kuil tersebut. Rangga tidak mengambil hati hal ini, karena dia tidak membutuhkan bantuan apapun dari anak buah Duze. Setelah mengucapkan sepatah kata sederhana, Rangga mengambil 2 topi yang telah dia siapkan, menyerahkan satu kepada Green Snake, dan berkata langsung tidak perlu. Tunggu saja aku di sini. Setelah mengatakan itu, Rangga memakai topinya, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Melihat gerakan Rangga, baik ular hijau maupun Duze jelas tercengang. Ular hijau lebih baik, dia sudah tahu bahwa Rangga mungkin masuk ke sarang harimau sendirian. Tetapi menurut pemahaman ular hijau, Rangga harus menggunakan keterampilannya yang menakutkan untuk mengintai, dan kemudian membunuh atau membunuh. Namun, Rangga sebenarnya memilih untuk menggunakan cara yang terbuka dan langsung keluar dari mobil. Dan sepertinya dia berencana untuk berjalan menuju klub begitu saja. Ini sekali lagi di luar dugaan Green Snake, tapi gerakannya tidak berhenti sama sekali. Dia juga memakai topinya, mengikuti Rangga, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Dia tahu bahwa sejak dia memutuskan untuk mengikuti Rangga ke New York, hidupnya telah dikaitkan langsung dengan Rangga, dan dia tidak berniat menyesali apapun. Bahkan jika Rangga mati, dia akan mengikutinya. Adapun Duze, dia benar-benar tercengang. Ketika dia menerima telepon dari Sakurako Inoue, dia masih berpikir untuk menggunakan sedikit sumber daya yang ada untuk menyelesaikan misi ini. Karena Sakurako Inoue telah berjanji kepadanya bahwa segera setelah masalah ini selesai, dia dapat dipindahkan kembali ke markas dan bahkan dipromosikan. Tapi, melihat Rangga dan Kingshi yang sudah berjalan menuju klub, pikiran Duze sudah sedikit kosong. Ia ingin menghentikannya, karena menurutnya tindakan Rangga dan King Snake hampir sama dengan mencari kematian. Faktanya, tenggorokannya agak tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Dia hanya bisa melihat Rangga dan Green Snake pergi. Ranggalah yang membuat Duze tidak bisa bergerak. Dia tidak ingin berkata apa-apa lagi, dan dia tidak ingin Duze terburu-buru dan merusak rencananya, jadi dia membiarkan tubuh Duze kehilangan kendali untuk sementara. Melangkah menuju klub, langkah Rangga tidak berhenti sejenak, seolah-olah dia sedang berjalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Ular hijau sudah berjalan di belakang Rangga saat ini, dan tubuhnya hanya sedikit di belakang Rangga. Bukan karena King Snake takut dengan adegan ini, tetapi identitasnya menghalangi dia untuk berjalan berdampingan dengan Rangga. Tak satu pun dari mereka menyembunyikan apapun dalam gerakan mereka. Jadi dalam beberapa langkah, tim Green Mamba pada dasarnya telah menemukan perbedaan antara Rangga dan Green Snake. Terlebih lagi, Rangga dan King Snake mengenakan topi menutupi wajah mereka. Oleh karena itu, hampir dalam sekejap, tubuh Rangga dan King Snake sudah ditutupi dengan beberapa titik cahaya merah. Entah itu dalam terang atau gelap, setidaknya ada selusin senjata yang diarahkan ke mereka. Melihat titik merah yang bergetar lembut di hatinya,
Detak jantung ular hijau jelas semakin cepat. Karena dia tahu bahwa titik merah mewakili lokasi di mana peluru lawan akan mengenainya. Selama siapapun di tim Green Mamba menembak, pada dasarnya dia tidak perlu mengambil langkah apapun. Dan dalam hatinya dia tahu bahwa tim Green Mamba terkenal kejam, membunuh orang itu seperti permainan anak-anak, dan tidak pernah ada belas kasihan sama sekali. Namun, dalam situasi ini, ular hijau tidak memilih untuk mundur, dia juga tidak memiliki niat untuk melihat ke belakang. Dia masih berjalan di samping Rangga dengan penuh tekad. Di kejauhan, Watazi yang berada di dalam mobil tidak berani lagi melihat semua itu. Dia sudah bisa memprediksi adegan selanjutnya. Peluru yang tak terhitung jumlahnya akan langsung menembus tubuh Rangga dan King Snake. Pada akhirnya, dia mungkin tidak bisa lepas dari telapak tangan lawan, dan mereka semua akan mati di sini. Di antara hawa dingin yang menyelimuti medan, Duze dan King Snake berdiri seperti patung, sedangkan Rangga melangkah bagaikan bayangan yang tak tergoyahkan. Wajahnya tenang, seakan-akan badai yang mengamuk di sekelilingnya hanyalah angin biasa yang berlalu. Langkah kaki Rangga tak pernah berubah. Satu demi satu, ia maju dengan irama tetap, seolah-olah setiap jengkal tanah yang dilalui telah diukur sejak lama. 200 meter, 100 meter, 50 meter. Jarak yang semakin sempit, namun bagi Rangga, itu hanya ukuran biasa. Baginya, itu adalah jalan yang harus ditempuh. Ular hijau, atau Green Snake, merasakan tekanan yang mencekik. Dadanya sesak, jantungnya berdebar liar. Di dadanya, 5 titik merah bersinar tajam, pertanda bidikan senapan pemburu maut. Lebih dari 5, mungkin 10, 20 moncong senjata yang siap meledak kematian. 50 meter. Batas akhir tim Green Mamba. Tidak ada lagi ruang untuk ambiguitas. Ini adalah batas hidup dan mati. Dan tepat pada saat jiwa ular hijau berguncang hebat, sebuah tembakan kecil meletus. Dor! Peluru menghantam tanah di depan mereka. Serpihan tanah beterbangan, debu mengepul. Lalu terdengar suara dingin yang menusuk tulang. Berhenti. Jika kau melangkah 1 jengkal lagi, nyawamu akan kuseret ke jurang. Namun Rangga tidak peduli. Langkahnya tak terhenti. Ia terus mendekat, seakan-akan kata-kata itu hanya angin malam yang kosong. Ular hijau memandang Rangga dengan tatapan tak percaya. Siapa gerangan orang ini? Dari mana asalnya? Mengapa ia begitu yakin? Namun, ular hijau juga tahu, mundur bukan pilihan. Hatinya telah bulat. Mati atau hidup, ia akan mengikuti langkah Rangga. Biarlah darah menghiasi gaun ungunya. Biarlah jiwa melayang ke alam baka. Ia takkan mundur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan diam. Tembakan susulan tak kunjung datang. Suara senapan tak meledak-ledak. Sunyi. Sepi. Seakan waktu membeku. Ular hijau memandang ke sekeliling. Bayangan-bayangan hitam dari tim Green Mamba mulai tampak. Namun mereka tak bergerak. Tak berkedip. Sama sekali membeku. Apa yang terjadi? Mata ular hijau beralih ke Rangga. Wajahnya masih tenang. Sangat tenang. Terlalu tenang. Ada sesuatu dalam ketenangan itu yang membuat ular hijau bergidik. Sesuatu yang tak dapat ia pahami, tapi ia rasakan. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang dahsyat. Dan dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari Rangga bukan manusia biasa. Kedamaian ini bukanlah kedamaian biasa. Ini adalah ketenangan yang lahir dari keyakinan mutlak, bahwa segala sesuatu telah berada dalam genggaman tangan. Seakan-akan langit dan bumi hanya menunggu aba-aba dari satu jiwa perkasa. Apakah kau membawa pistol? Pertanyaan itu terlontar dari bibir Rangga, tenang bagai embusan angin malam. Ular hijau menoleh, lalu menggeleng perlahan. Kepalanya bergerak tanpa sadar. Tidak. Memang, ia tak pernah akrab dengan senjata api. Dalam tim Ratu Ular, kemampuan menembaknya berada di urutan paling belakang. Namun begitu, ia tetap pembunuh yang tangguh. Rangga tidak memandangnya. Matanya tetap lurus ke depan, pada barisan Green Mamba yang membeku seperti patung. Ia mengangkat jari, menunjuk mereka seolah menuding domba yang siap disembelih. Lalu, apa yang akan kau gunakan untuk membunuh mereka? Sekilas kilat dingin melintas di mata ular hijau. Tangannya bergerak cepat, dan serut, sebuah pisau panjang muncul di genggamannya. Bilahnya tajam, bentuknya aneh, dibuat khusus untuknya. Di bawah cahaya lampu jalan, ujung logam itu bersinar dingin, bagaikan es yang tak pernah mencair. Inilah senjata andalannya pisau tikam. Walaupun ia bukan ahli tembak-menembak, ia adalah jenius dalam senjata tajam. Dalam dunia pembunuh yang kejam, jika seseorang tidak memiliki kemampuan unik, maka nyawanya tak lebih dari sekadar taruhan murahan. Rangga memandang pisau itu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah namun pasti, "Kalau begitu, silakan. Aku akan menunggumu di dalam. Masuk saja setelah kau selesai membersihkan mereka semua." Tak ada kata tambahan. Langkahnya tetap mantap, menuju pintu klub,
Seolah-olah mayat-mayat yang belum tergeletak hanyalah bayangan semata. Ular hijau masih berdiri di tempat. Matanya menyipit, memandang para anggota Green Mamba yang tak bisa bergerak sedikit pun. Hatinya mulai gelisah. Mereka tidak hanya diam. Mereka benar-benar terkunci. Dari awal hingga akhir, Rangga tidak pernah merasa terancam. Karena memang, dialah yang mengatur segalanya. Dialah yang memegang kendali. Dan ular hijau, hanya seorang penonton yang gelisah dalam pertunjukan yang sudah ditulis sejak lama. Di bawah sinar remang lampu jalan, bayangan Rangga semakin mendekati pintu klub. Dan dalam hati kecilnya, ular hijau akhirnya memahami ia bukanlah berjalan bersama manusia biasa. Ia berjalan bersama dewa kematian itu sendiri. Memikirkan semua ini, hati ular hijau hangat dan berdebar bahagia. Ia seperti melihat bayangan saudaranya yang telah pergi untuk selamanya kembali muncul di hadapannya. Selama ini, ia mengira dendam itu tak akan pernah terbalaskan. Tapi kini dewa pembalasan telah berjalan di sisinya. Wajah pembunuh kakaknya wakil Kapten Tim Green Mamba masih jelas dalam ingatannya. Wajah yang penuh darah dan kebencian. Wajah yang tak akan pernah ia lupakan hingga akhir hayat. Dan sekarang, saat mereka tak bisa bergerak sedikit pun, kesempatan emas itu tiba. Tanpa ragu lagi, ular hijau maju dengan langkah pasti. Di tangannya, pisau tikam berkilat redup menangkap cahaya lampu jalan. Genggamannya begitu kuat hingga buku-bukunya memutih, namun matanya bersinar dengan semangat yang tak terbendung. Rangga tidak menyaksikan adegan pembalasan itu. Ia tahu, bagi ular hijau, ini adalah urusan pribadi. Lagi pula, anggota Green Mamba sudah berada di bawah kendalinya sejak awal. Sistem saraf mereka telah dibekukan, tubuh mereka lumpuh total. Bahkan penembak jitu di gedung tinggi sana pun tak lebih dari mayat hidup yang menunggu ajal. Tidak hanya itu, Rangga juga telah menghancurkan semua pengawasan dan sistem keamanan di sekitar klub secara diam-diam. Setelah urusan ini selesai, mereka akan meninggalkan New York tanpa jejak. Tidak akan ada yang tersisa, kecuali mayat-mayat yang membisu. Namun, bagi Rangga, ini bukanlah tujuan utamanya. Masih ada satu pertemuan penting yang harus ia datangi bertemu Kolandov. Saat ular hijau mulai menjalankan balas dendamnya, Rangga melangkah masuk ke dalam klub. Suasana di dalam sangat sunyi, meskipun lampu masih menyala terang. Di dalam ruangan besar itu, banyak anggota gereja berdiri kaku, seolah-olah patung-patung batu. Dengan langkah tenang, Rangga langsung menuju lantai 2 klub, tempat Kolandov berkumpul bersama staf gereja. Di ruang pertemuan lantai 2, Kolandov duduk di antara sofa mewah, ditemani seorang pemuda usia 30-an. Beberapa anggota gereja berdiri di kedua sisi mereka, seperti penjaga setia. Namun, semua orang itu kini tak ubahnya boneka kayu di bawah kendali Rangga. Rangga mengenal wajah Kolandov dengan baik. Dari foto yang diberikan Inoue Sakurako, ia langsung mengenali lelaki parubaya itu. Tubuhnya agak gemuk, wajahnya penuh aura kekuasaan, tapi kini mata itu dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa tubuhnya mendadak lumpuh tak berdaya. Bagi Rangga, Kolandov adalah mayat hidup sejak ia sampai di New York. Tak ada artinya lagi, kecuali sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Namun, ketika pandangan Rangga beralih pada pemuda di seberang Kolandov, sorot matanya berubah. Sejenak, ia terkejut. Pemuda itu, Laken, pangeran dari kuil suci. Putra tunggal dari pemimpin tertinggi gereja hitam itu. Nama itu langsung muncul dalam pikiran Rangga. Saat pertama kali mempersiapkan serangan terhadap gereja suci, Adam Sentosa telah memberinya informasi lengkap tentang tokoh-tokoh penting di dalamnya. Termasuk tentang Laken. Laken adalah pewaris tahta gelap. Kelak, jika ia naik ke tampuk kekuasaan, dunia persilatan akan berguncang. Ribuan pembunuh akan mengikutinya dengan satu aba-aba. Hanya dengan melangkah, ia bisa membuat bumi bergetar. Dan siapa sangka, ia akan bertemu Laken di tempat seperti ini. Ketika Rangga melangkah masuk, mata Kolandov dan Laken langsung tertuju padanya. Dalam tatapan mereka tercampur kebingungan dan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa sampai ke sini? Kolandov tahu benar bahwa klub ini sepenuhnya dijaga oleh tim Green Mamba. Sedangkan Laken, lebih dari siapapun, memahami betapa amannya tempat ini. Ada sistem pertahanan rahasia yang bahkan polisi sulit menembusnya. Namun kini, di tengah keamanan ketat itu, muncul seorang pria yang berjalan seolah tidak ada halangan apapun. Rangga berjalan pelan, mantap. Langkahnya tidak cepat, tapi penuh makna. Seperti langkah dewa kematian yang turun ke bumi untuk mengambil nyawa. Dan di ruangan yang sunyi itu, hanya suara langkah kaki Rangga yang terdengar. Terlepas dari identitasnya sebagai Laken, pangeran kuil suci, bagaimana mungkin ia tidak dikawal dengan ketat? Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu saja melangkah masuk ke tempat yang seharusnya penuh dengan pengawalan rahasia dan sistem pertahanan mematikan? Namun kenyataannya, semua itu seperti debu di angin. Pertahanan yang konon tak terlampaui itu ternyata tak lebih dari ilusi belaka. Tempat ini, yang seharusnya menjadi benteng tak tergoyahkan,
kini ibarat tanah tandus yang kosong dan mudah ditembus. Laken dan Kolandov menatap Rangga dengan mata penuh tanya. Namun Rangga hanya tersenyum tipis. Senyum yang dingin, tenang, namun menyimpan badai. Ia melangkah pelan, lalu duduk di sofa yang menghadap mereka berdua. Seakan-akan ia bukanlah pembawa maut, melainkan tamu biasa yang datang untuk minum teh sore hari. Rangga tidak terburu-buru. Waktunya adalah miliknya sendiri. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ia masih memiliki ide yang cukup brilian, ide yang bisa menguntungkannya lebih jauh lagi. Tak perlu banyak bicara, ia sekadar melirik ke arah para anggota gereja yang berdiri di sisi ruangan. Mereka langsung roboh seperti daun kering yang tersapu angin. Tidak mati, hanya pingsan. Cukup membuat ruangan lebih bersih dari gangguan. Kemudian, pandangan Rangga beralih ke Kolandov. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.